setiap bulan itu rutin ada satu hari Meluangkan itu yang waktu. kita meluangkan waktu kumpul beramai-ramai. Jangan ada yang hard feeling gitu, ada yang merasa tersinggung kalau dibuka masalahnya itu enggak. Ini kita cari perbaikan, bukan membongkar rahasia seseorang. Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku sama Mama sama Babe. Nah, kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram. Nah, langsung aja ya. Nah, pertanyaan pertama, tips keluarga harmonis itu gimana? Soalnya seneng gitu kalau lihat keluarga Bapak dan Ibu Lili. Ya, kalau kita sih bina keluarga itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sih membina keluarga itu dari kecil memang diajarin, dibina anak-anaknya, diajarin tentang akhlak, tentang budi pekerti, ya kan. Terus juga dengan tentunya diberikan nutrisi yang bagus buat anaknya, dan perilaku orang tua harus mencontohkan yang baik-baik pada anaknya supaya anaknya juga bisa meniru pada orang tuanya. Itu. Kayak aku misalnya SMP masih ke pondok, ya kan, bukan pondok sih, lingkungannya tuh kayak pondok tapi kita di rumah sendiri. Jadi kebetulan kita tinggal di suatu kompleks yang Islami dan itu dekat dengan masjid. Masjidnya sangat aktif. Jadi kegiatan-kegiatan di masjid itu banyak kegiatan pengajian, ya kan, juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi baik, harus seimbang, hidup ini harus seimbang, dunia dan akhiratnya itu supaya bisa sama-sama berimbang. Jangan cuman berat dengan dunianya saja, akhiratnya juga ditinggalkan. Kan banyak kalau kita lihat-lihat tuh, ya kan. Jadi kalau kita semuanya seimbang gitu, dari dunia akhirat itu semuanya dapat gitu. Kalau Mama silakan, yang kira-kira yang ibu yang bisa ngatur anak di rumah itu kan banyak kan ibu. Nah, tentunya kita bina dari kecil tuh ya banyak kesulitannya banyak gitu loh. Tapi ya kita sebagai ibu kita nikmatin saja gitu. Ya ibarat kita menanam akan memetik hasilnya gitu. Kalau kita menanam kebaikan, nah tentu yang kita petik nanti kebaikannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa menikmati. Alhamdulillah, saya syukur sebagai ibu, anak-anak saya dikodar jadi anak yang soleh-solihat. Jadi saya sangat mudah sekali untuk mengarahkan karena anak-anak sudah punya basic agama yang kuat gitu. Jadi alhamdulillah semangat diarahkan untuk menjalankan sholat wajibnya, ngajinya dengan ilmu yang banyak, ya kan. Akhirnya anak-anak bisa tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik, bisa memilah-milah gitu. Intinya harus kuat Intinya harus tahu, dipahamin dulu anaknya sebelum keluar ke permukaan umum, kan harus dipahamin dulu, jadinya dia tahu bersikapnya kayak gimana pas dia udah dasar-dasar yang kuat lah. Dan jangan lupa sebagai ibu, ya kan, doanya itu mustajab sekali buat anaknya. Jangan berhenti berdoa untuk anak-anaknya, berusaha dan berdoa. Iya, sama satu lagi kayak waktu itu yang bikin aku berkesan banget dari kecil tuh ada musyawarah umum keluarga. Musyawarah umum keluarga itu setiap bulan kita ngumpul, kita bisa curhat satu sama lain, semuanya dapat giliran untuk ngomong dari yang besar dulu. Semua masalah tuh ditampung bareng-bareng, ayo dipecahin bareng-bareng, nggak cuma di pikiran doang gitu. Itu juga kayak membantu banget ya guys. Iya. Sering sharing ya. Itu memang setiap bulan biasa kebiasaan keluarga kita ini
selalu berkumpul untuk menyamakan persepsi, supaya ya kalau ada unek-unek di antara saudara, dari anak ke ibu, ibu ke anak, atau anak ke bapak, ya kan, semuanya itu kita coba kita duduk bersama, kita bicarakan, kita carikan solusinya, kita carikan jalan yang terbaik gitu. Tiap bulan itu rutin ada satu hari itu yang kita meluangkan waktu, kumpul beramai-ramai. Jangan ada yang hard feeling gitu, ada yang merasa tersinggung kalau dibuka masalahnya itu. Enggak, ini kita cari perbaikan, bukan membongkar rahasia seseorang, bukan maksudnya itu. Nah, keluh kesahnya si anak yang si A, si B, nah keluh kesahnya apa? Nah, coba kita carikan solusi yang terbaik gitu. Iya. Saya kira itu efektif gitu. Iya kan? Pertanyaan kedua, Kak April anak keberapa sih dan berapa bersaudara? Mama jawab. Anak keempat dari 9 bersaudara. 4, Mama 3. Sorry ya, mungkin kebanyakan. Anak ketiga dari 9 bersaudara. Kebetulan 7 perempuan, 2 laki-laki. Jadi banyak sekali. Pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Apa tuh? Ibunya cantik, masih terlihat muda. Menikah umur berapa? Alhamdulillah. Bilang mamanya cantik, cuman belum dibilang bapaknya ganteng. Jadi Kasihan. Gak apa-apa. Bapaknya pengen dibilang ganteng juga loh. Itu kan berjiwa besar. Nah, jadi waktu bapak nikah sama mama itu umurnya mama 18 tahun. Nah, bapak baru umurnya 29. 29. Wah, lupa deh. 29. Jadi beda umurnya berapa? Beda 15 tahun. Enggak sampai 13 tahun lah. Tapi kan cewek cepet tua kelihatannya. Makanya jadi pas-pas aja gak sih? Oh, alhamdulillah pas-pas. Cuma Begitu sekarang sama tuanya. Pertanyaan keempat, Kak April bagi tipsnya dong biar antar saudara sendiri bisa saling rukun dan saling percaya. Kan kakak termasuk keluarga besar. Jaga perasaan, saling terbuka sih satu sama lain, karena ya emang dari bapaknya sendiri udah ngajarinnya terbuka, jadi kita juga terbuka satu sama lain. Tinggal di Australia apa di Indo? Lebih enak mana? Kan bapak juga udah pernah, mama juga udah pernah, jawab juga dong. ya kalau menurut bapak sih enakan di Indo ya, gitu. Jadi kalau di Australia buat liburan. Itu mungkin buat orang yang udah sukses sekali ya. Kalau mama di Indo ya enak, di sini juga enak, tapi karena kita udah punya bisnis di Indo, jadi ya kayaknya mungkin kita juga pengen juga bisa bermanfaat buat orang lain ya. Kalau kita bisnis di sana bisa memberikan lapangan pekerjaan buat orang-orang di sekitar kita. Kalau di sini rasanya kalau untuk bisnis ya, karena kita mulai lagi dari nol, jadi mungkin cukup makan waktu lama untuk bisa sampai berhasil gitu. Intinya dimanapun kita berada, yang penting kita bisa lancar ibadahnya, ya kan, lancar dalam membina anak-anak kita dan bisa berguna untuk orang lain. Kalau aku sebenarnya di Indo, cuman ya udahlah ikut Iya, hobinya di Indo. Oh, di Indonesia kan banyak teman, iya kan? gitu. Emang Di sini juga banyak teman. negara asli kita. Ya tetap aja dirindukan gitu kan, makanannya ya kan, jajan-jajan. Karena dia suka somai, empek-empek, yang nggak usah bikin langsung bisa makan. Kalau di sini harus bikin dulu. Terus pertanyaan keberapa ya nih? Udah random deh. Kalau boleh tahu kerjaannya papanya Kak April apa ya? Kok aura pengusaha berkelas? Ya sebenarnya biasa. Ya mau dibilang berkelas ya silakan, mau dibilang biasa ya silakan. Kalau saya menganggap itu biasa aja gitu loh. Ya kan? Tidak ada yang spesial. Saya punya perusahaan memang bergerak dalam bidang
pengadaan suku cadang pesawat dan pemeliharaan pesawat udara untuk angkatan udara. Ya, terus dengan mendapatkan beberapa keagenan, memang kita mengageni beberapa produk buatan Amerika yang di Indonesia itu kebetulan kita yang mewakili. Jadi terus itu ditawarkan kepada produk-produk yang unggulan, baik itu digunakan untuk persenjataan meriam pesawat terbang TNI AU atau Angkatan Udara, itu banyak digunakan, itu aja kita punya. Ya kan? Kalau mama, ini juga ada yang nanya, mamanya kerja apa, sebagai apa kalau boleh tahu? Dari dulu sih kita memang senang-senang bikin baju ya. Jadi ya kita produksi, awalnya kita memang produksi buat di lokal, tapi alhamdulillah sekarang kita udah bisa ekspor ke Singapura, ya kan. Dan alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti jejak kita, ikut juga desain-desain baju, mungkin ya turunan juga kali. Jadi di rumah tuh ada beberapa brand baju. Nah, itu kita masing-masing anak yang pengennya berkreasi di perbajuan, perdesainan, jadi punya karakter masing-masing gitu dan punya pasar masing-masing juga. SD aja aku udah jual. Dari SD udah jual. Alhamdulillah memang nggak tahu, mungkin jiwa bisnisnya ada ya. Jadi sampai kita larang-larang loh, tiba-tiba ke sekolah dia bawa apa sesuatu mau dijual. Pernah juga kita ditegur sama gurunya. Kok ini anaknya bawa barang ke ini untuk dijual. Tapi ternyata sekarang saya lihat sekolah-sekolahan bagus juga begitu, memang diajarin juga. Karena mungkin juga pembawaan, dia lihat juga kita dari kecil dia udah biasa lihat perdagangan. Nah akhirnya juga kebawa lah. Dari SMP SMA udah punya produk, udah bisa produksi. Bahkan yang di Jawa Timur tuh, yang kalau SMP kita ke Jawa Timur dulu anak-anaknya supaya deket pondok itu. Bapak juga ada rumah dan ada tokonya di depan, dan itu kita semua punya barang di situ, setiap anak-anaknya dikodein. Kalau aku kodenya M gitu, jadi aku jual apaan kayak pernak-pernik, kunciran, terus tas-tas lah segala macam deh, pokoknya yang sesuka-suka aku, jadi biar aku bisa pakai sebagian jual. Sebenarnya emang hobinya belanja, jadi kita manfaatin untuk kalau enggak lumayan bisa dapat keuntungan. Iya. Ini beda lagi ya. Awal mula cerita Kak Mia dan Mama bisa sukses dan tipsnya apa? Awal mulanya kita dulu mau gimana? Ya kalau istilah orang Jawa itu kerja mempeng tirakat banteng, ya kan. Bekerja keras, ya kan. Musit ya. Ya itu doa yang banyak. Semuanya adalah Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha sebagai manusia. Tapi iya, kalau itu sih pasti cuman kayak tipsnya kerja mempeng tirakat banter. Iya tipsnya, cuman pengalaman Mama yang waktu dari awalnya tuh bisa, maksudnya orang kan gak mungkin ucuk-ucuk tuh jadi kayak begini kan, pasti awalnya banget tuh apa gitu. Awalnya semangat. Semangat ya. Sebenarnya kita juga nggak begitu banyak nggak begitu banyak tahu apa-apa dari awal tuh. Semangat dan kemauannya gitu, dan berani mencoba gitu loh. Kadang-kadang kalau dibilang gagal, banyak gagalnya, tapi kita berlanjut terus. Kalau gagal kita putus, ya udah, kita nggak akan pernah merasakan manisnya berusaha. Tapi kalau kita terus lanjut, alhamdulillah, dari nggak enak sampai enak, dari nggak senang sampai senang, ya kan. Tentunya juga memang kalau kita berusaha, baiknya ya sesuai dengan hobinya. Jadi itu nggak tertekan gitu. Iya. Kita ya hobi kita manfaatin untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu. Akhirnya hobi kita tersalurkan, uang terus berjalan. Pertama-tama gak ada menjurus ke keuangan gitu, soalnya kan emang udah dicukupin gitu sama orang tua, tapi karena ngikut aja gitu kemana-mana, pergi akhirnya kayak ketemu juga jalannya gitu, terusnya ya berlanjut akhirnya, alhamdulillah. Jangan lupa
setelah kita dapat rezeki itu jangan lupa itu yang utama, kita Berdoa. harus menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang yang memang berhak Orang menerimanya, lain. ya kan? Karena rezeki kita banyak itu memang ada titipan rezeki orang lain gitu. Kalau kita keep sendiri rezeki itu, mungkin Allah tidak memberikan sebesar itu gitu loh. Karena rezeki itu untuk diri kita, tapi kalau kita manfaatin Ya, buat banyak. orang banyak, nah rezeki itu akan mengalir seperti sumur. Kalau sumur itu semakin banyak ditimba, semakin airnya itu semakin bagus. Tapi kalau seandainya air itu nggak pernah ditimba, lama-lama air itu kotor dan tidak bisa dimanfaatkan untuk Bersedekahlah yang banyak gitu kan. Alhamdulillah penjahit kita tuh berapa, ada yang sampai haji, Iya. sampai umroh itu Sampai ya, ada yang kebeli maksudnya properti di Dan- kampungnya sana, ada yang Kita beli berharap seperti ruko. itu. Kita justru seneng. Kita lihat orang atau staf kita keberhasilan staf kita itu justru malah kita senang, jangan kita malah menjadi berat. Itu tandanya berhasil kita membina orang. Iya kan? Jadi yang dikatakan berhasil itu bukan semata-mata kita sendiri yang berhasil, tapi kita berhasil dan orang bisa memberikan manfaat yang besar buat orang lain gitu loh. Itu namanya berhasil. Kalau kita berhasil diri sendiri, itu namanya, kalau buat saya itu bukan berhasil itu. Belum berhasil. Berhasil itu bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada manusia. intinya kalau bisnis juga harus bisa in touch sama staff-staffnya ya. Kayak mama kan mungkin Iya. yang itu di rumah dari aku TK, dari aku kecil sampai sekarang berarti udah 20-an tahun. Ya alhamdulillah saya bisa begini ya, tentunya dengan dukungan di sekitar saya, dan kita juga bisa bagaimana ya caranya orang tuh juga bisa nyaman dengan kita gitu loh, bisa betah 20 tahun itu juga kan karena Satu memang proses yang satu lama. proses, Itu kayak merupakan keluarga memang. jadi udah kita anggap yang di rumah kita tuh bukan orang lain, memang keluarga Keluarga kita gitu. kita. Jadi dia nyaman seperti di Iya. rumahnya sendiri. Itu dia podcast pertama kita, dan insya Allah kita akan lanjutin perbincangan ini karena masih banyak banget tanya jawab antara orang tua aku dan aku sendiri dari follower aku di Instagram. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bye, sampai ketemu di episode yang kedua.